Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan acara debat calon ketua dan wakil ketua MPK periode 2022-2023 pada hari Senin 12 September 2022. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita, ya Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Sugisna SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Walet. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Pembina MPK OSIS. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Walet serta staf TU dan jajarannya, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenalan calon ketua dan wakil ketua MPK masa bakti 2022-2023. Yang pertama, kandidat dengan nomor urut 1. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baridan Butsari dari paslon urut 1 sebagai calon ketua. Perkenalkan, saya Nadia Cahaya Agustiningsi, paslon nomor urut 1 sebagai calon wakil ketua MPK. Selanjutnya, kandidat dengan nomor urut 2. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rafael Bayaki. Saya dari paslon nomor urut 2 sebagai calon ketua MPK. Perkenalkan, nama saya Chelsea Amanda dari paslon nomor urut 2 sebagai calon wakil ketua MPK. Yang terakhir, kandidat dengan nomor urut 3. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Hidayat dari paslon nomor urut 3 sebagai calon ketua MPK. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Daya dari paslon nomor urut 3 sebagai wakil ketua MPK. Baiklah, sesaat lagi kita akan memasuki sesi debat. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan akan dilanjut oleh rekan saya Muhammad Ibnu Sofyan selaku moderator. Baik, saya di sini sebagai moderator jalannya debat calon MPK periode calon ketua dan wakil ketua MPK periode 2022-2023 dengan mosi debat yaitu peran organisasi setelah lulus sekolah. Oke, sebelum kita memulai jalannya debat, izinkan saya untuk membacakan peraturan debatnya terlebih dahulu. Peraturan debat 1. Bertanya dan menjawab dengan serius. 2. Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama debat. 3. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh atau menyinggung atau sara. 4. Tidak menyinggung lawan debat. 5. Argumen dikemukakan secara profesional, tidak menghina, tidak merendahkan atau berkomentar yang menyerang pribadi, tidak dapat diterima. 6. Bicara sesuai data dan fakta. 7. Peserta diwajibkan untuk menyerahkan segala macam alat komunikasi kepada panitia. Peserta hanya diperbolehkan membawa catatan tertulis. 8.
pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di internet melalui media elektronik. 9. Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama debat. 10. Anggota tim pembicara dapat memberikan kode kepada pembicara yang sedang memaparkan argumen sepanjang kode tersebut tidak mengganggu jalannya perdebatan. 11. Selama pertandingan berlangsung, peserta yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Itu dia peraturan dalam jalannya debat kita. Baik, kita langsung saja memulai debatnya. Silakan untuk tim afirmasi terlebih dahulu untuk memaparkan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari tim afirmasi. Saya Nadia dan kedua rekan saya Chelsea dan Iqbal. Pada kesempatan kali ini kami berdiri pada posisi setuju pada mosi perdebatan peran organisasi setelah lulus sekolah. Dengan moderator yang terhormat, dengan mengikuti suatu organisasi, kita bisa mempelajari lebih banyak hal. Contohnya saja, kita mempelajari tentang membuat proposal, membuat anggaran dana, dan mencari sponsor ataupun donatur. Nah, dari itu secara tidak langsung kita akan mendapat wawasan serta pengetahuan yang lebih luas lagi untuk bekal masa depan kita ke depannya daripada kita hanya berdiam diri di kelas. Dan tidak hanya itu, organisasi juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi negara kita untuk mewujudkan masyarakat berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Itu dia argumen dari tim afirmasi. Silakan untuk tim oposisi menyampaikan argumennya. Baik. Di sini saya sebagai tim oposisi, perkenalkan nama saya Rafael Bayaki dan kedua rekan saya Ninda dan juga Farid. Di sini kami tidak setuju dengan adanya peran organisasi berpengaruh setelah lulus sekolah. Karena ketika lulus sekolah, peran organisasi ini tidak berpengaruh. Ya memang di organisasi kita banyak memiliki manfaat-manfaat pengalaman yang akan menjadinya batu loncatan kita ketika lulus sekolah. Seperti good communication skill, soft skill, dan juga problem solving dan lain-lain. Akan tetapi hal ini tidak harus kita ikut berorganisasi. Untuk melatih itu semua bisa didapatkan dari hal-hal kecil seperti bersosialisasi dengan banyak teman, ambil peran penting dan berani saat ada tugas kelompok di sekolah. Lalu jangan ambil peran pasifnya. Latih kemampuan presentasi saat di kelas. Dan jangan lupa rajin-rajinlah mengikuti berbagai seminar atau workshop yang nantinya bisa menjadi referensi untuk menunjang apapun keahlian yang kita inginkan. Terima kasih. Silakan untuk memberi tanggapan tim afirmasi. Oke, sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hidayah. Di sini saya akan membalas dari tanggapan Raffi. Ya, dengan mengikutinya suatu organisasi, mahasiswa akan belajar banyak hal seperti membuat proposal kegiatan, mengatur anggaran, dan dapat belajar mengatur waktu, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengasah kemampuan sosial, memperluas jaringan dari manfaat organisasi bagi mahasiswa, menjadi kuat dalam menghadapi tekanan, melatih jiwa kepemimpinan, ajang berlatih menuju ke dunia kerja, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Apakah ada tanggapan lain atau tim afirmasi untuk melanjutkan argumennya? Interupsi, silakan menjawab dari sanggahan. Tim afirmasi yang terhormat, seperti tim afirmasi yang terhormat bicarakan, ketika membuat proposal kegiatan, mengatur anggaran, terus mencari sponsor, donatur, dan berhubungan dengan banyak orang, yang memang itu apakah hanya didapatkan di organisasi? Tim oposisi yang terhormat,
itu dalam organisasi kita bisa mendapatkan banyak hal. Tidak hanya itu, untuk di organisasi ilmu-ilmu itu juga bisa bermanfaat dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang kerja, dan tidak hanya itu juga bisa dalam kemasyarakatan juga. Dari manfaat-manfaat tersebut itu bisa buat bekal setelah lulus sekolah kita nanti. Terima kasih. Baik, intrusi izin menjawab. Yang saya tanyakan untuk membuat proposal kegiatan anggaran itu sebetulnya tidak hanya ikut organisasi dan tidak harus ikut organisasi. Kita bisa dapatkan juga di dalam kelas. Contohnya kita mengambil peran penting saat ada tugas kelompok atau mengambil peran penting di dalam kelas. Seperti kita menjabat sebagai ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan juga jabatan-jabatan lainnya yang dianggap penting dan juga memiliki tanggung jawab yang besar. Contoh kecilnya, ketua kelas itu harus bisa mengelola kelasnya dengan baik, mampu mengarahkan anak-anak muridnya, anak-anak anggota-anggotanya mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. Lalu sekretaris bendahara, sekretaris harus mampu membuat proposal. Lalu bendahara harus bisa membuat anggaran-anggaran dana. Dan dengan berhubungan dengan banyak orang, hal ini juga bisa dicari atau bisa kita temukan tidak hanya di dalam organisasi dan tidak, sekali lagi, tidak harus di dalam organisasi. Kita bisa dapatkan ini di lingkungan masyarakat. Seperti banyak bersosialisasi dengan warga-warga masyarakat, banyak seperti bersosialisasi dengan teman, lalu di sekolah juga kita banyak-banyak bersosialisasi lah dengan teman-teman antar kelas, dan itu akan membangun relasi kita, koneksi kita menjadi lebih luas. Terima kasih. Dalam lingkup kelas, organisasi kelas itu seperti yang Anda sebutkan tadi, ketua, bendahara, sekretaris. Kegiatan mereka itu tidak sampai ke bikin proposal begitu kayak anggaran dana. Mungkin hanya kecil-kecilan dan lingkupnya tuh nggak besar. Kalau berorganisasi kita bisa belajar lebih banyak lagi struktur proposal lebih rinci, dan kita punya kegiatan-kegiatan yang lebih besar dan event-event yang lebih besar daripada di kelas yang lingkupnya kecil. Silakan untuk tim oposisi, Saudara Farid atau Ninda untuk menyampaikan balasan terhadap pertanyaan atau tanggapan dari Chelsea. Silakan. Saya beri waktu untuk diskusi 30 detik ya. Saya akan membalas tim afirmasi. Karena kita berorganisasi semata-mata hanya mengembangkan soft skill, akan tetapi lupa untuk melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan hard skill. Di sini kita banyak-banyaklah mengikuti training untuk mengasah keahlian-ahlian tertentu seperti programming, singing grafis, bahasa asing, dan lain-lain. Karena pada saat bekerja yang ditanya bukan hanya soft skill saja, tapi juga hard skill yang ada bentuk konkretnya. Terima kasih. Izin menambahkan pertanyaan. Baik, jadi kan Saudara Farid berbicara bahwa hard skill juga diperlukan dalam dunia kerja dan sangat diperlukan. Pastinya ketika interview yang dipertanyakan adalah apa kemampuanmu untuk membangun perusahaan ini lebih maju lagi, seperti programming yang sekarang Indonesia ini sudah memasuki era 4.0, sudah bisa dibilang zaman yang sudah maju. Nah, bagaimana sih caranya menyeimbangkan soft skill dan juga hard skill ketika kita masih sekolah nih. Nah, kita kan berorganisasi juga, ikut berorganisasi dan juga belajar. Nah, bagaimana caranya mengembangkan soft skill dan juga hard skill agar seimbang nantinya secara berkala dan akan bermanfaat juga bagi kita. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjaga dari yang tadi penambahan Raffi dan dengan Farid. Oke, sebelum tadi tentang bagaimana cara menyeimbangkan. Oke, untuk itu semua juga bisa terdapat pada organisasi. Dengan mengikuti sebuah organisasi, kamu juga dapat mengembangkan itu semua.
Saya Nadia izin menambahkan, jadi dalam organisasi itu kita juga harus bisa mengatur waktu. Mana waktu kita untuk belajar, mana waktu kita untuk berorganisasi. Nah, di organisasi ini juga mungkin kita bisa mendapatkan kedua-duanya, tidak hanya itu. Karena organisasi itu lingkupnya sangat luas. Terima kasih. Silakan izin menjawab. Jadi, saudara dari tim afirmasi menyebutkan bahwa membagi waktu, konsep membagi waktu ini bisa kita dapatkan sekali lagi tanpa embel-embel ikut organisasi. Ketika kita belajar, kita mendapatkan tugas. Nah, kita juga dapat membagi waktu di mana kita harus menyelesaikan tugas yang mana dulu nih, yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang lebih penting dulu, ya. Jadi hal ini juga bisa dibilang tidak harus kita ikut organisasi agar dapat belajar membagi waktu seperti itu. Nah, banyak anak-anak yang ikut organisasi itu nilainya bisa dibilang keteteran ya. Jadi fokusnya juga terbagi. Nah, akan terbaginya fokus itu, terpecahnya fokus itu, maka anak akan lebih susah untuk membagi waktu seperti itu. Terima kasih. Pembagian waktu antara tadi yang Anda katakan kan, pembagian waktu tugas ya. Tugas itu nggak sebanyak itu. Maksudnya pembagian waktu pengerjaannya juga nggak sebanyak ketika kita berorganisasi. Ketika berorganisasi kan kita punya waktu di dalam organisasi dan punya waktu yang belajar. Untuk yang masalah nilai turun itu anaknya sendiri sih yang bermasalah. Resiko ikut organisasi kan pasti harus bagi waktu, dan dari situ kita harusnya belajar, bukan malah keteteran begitu. Ada tanggapan tim oposisi? Izin bertanya tanggapannya. Jadi apa namanya? Boleh diulang untuk penyampaian argumennya? Dalam membagi waktu kan, misalnya kita membagi waktu buat tugas nih. Tugas itu dalam jangka waktunya sebentar, maksudnya pengerjaannya sebentar, nggak sebanyak waktu pengerjaan dalam berorganisasi. Maksudnya kita kan membagi waktu antara organisasi dan membagi waktu tugas itu lebih susah ya. Jadi dalam berorganisasi itu kita lebih bisa memanajemen waktu. Dan kalau misalnya nilai kita turun, seharusnya kan kita dari awal bisa memanajemen waktu. Dari berorganisasi, misalnya dia nggak bisa memanajemen waktu, berarti dia sendiri yang malas atau dia yang sering menunda-nunda begitu. Jadi maksudnya Chelsea itu ketika kita mengikuti organisasi kan otomatis untuk waktu kita untuk mengerjakan tugas dan mengurusi tugas organisasi itu kan menjadi bertambah gitu. Kita manusia itu punya satu hari 24 jam. Kalau misalkan kita dibagi dua tadi otomatis bisa lebih banyak gitu pengerjaannya. Nah, jadi di kedua tantangan ketika kita berorganisasi itu kan lebih berat. Nah, tantangan tersebut yang bisa melatih kita untuk bisa memanajemen waktu tersebut gitu. Jadi skill manajemen waktunya itu bisa terasa karena kita punya banyak kegiatan. Nah, mungkin maksud dari Chelsea itu seperti itu. Izin menyanggah dari pernyataan Chelsea. Untuk tim afirmasi yang terhormat, jadi untuk diorganisasikan banyak tugas-tugas yang dianggap susah, dan juga kita harus membagi itu untuk sekolah, dan kita diajarkan dengan sendirinya belajar membagi waktu, memanajemen waktu. Nah, akan tapi organisasi akan menyita waktu, pikiran dan juga tenaga yang sangat-sangat banyak seperti itu. Jadi dengan menyitanya waktu, tenaga dan juga pikiran yang sangat-sangat banyak, siswa pastinya akan keteteran dengan tugas-tugas tersebut. Nah, maka dari itu, apa sih cara efektifnya agar sebuah tugas dan juga tugas sekolah dan juga tugas dari organisasi dapat terselesaikan dengan tertata? Sebenarnya Anda memutar-mutar aja kan, tadi udah di awal manajemen waktu. Jadi caranya ya manajemen waktu. Tadi kan untuk tim afirmasi itu membahas tentang manajemen waktu untuk mengurusi hal-hal tentang kegiatan organisasi dan tugas juga gitu. Nah, itu
coba jabarkan lebih rinci lagi. Kurang spesifik. Jadi kurang spesifik. Karena kan manajemen waktu itu tuh banyak gitu. Apakah dengan cara apa gitu? Sehingga kita bisa, apakah nanti kita harus melakukan to-do list, merangkaikan jam per jam ketika kita berorganisasi maupun mengerjakan tugas gitu. Apakah caranya seperti itu? Untuk tim oposisi yang terhormat, jadi jika kita tidak ingin keteteran tugas ataupun apapun, kita bisa membuat jadwal-jadwalnya seperti apa. Kita bisa memanajemen waktu seperti itu. Misal jam ini apa ya? Misal hari Senin kita mengerjakan tugas ini jam ini dan jam sekian. Itu kita bisa meminimalisasinya dengan seperti itu. Dan mungkin sekolah juga bisa mengerti kita harus bergabung di organisasi ataupun ada kegiatan yang lebih penting dari apapun. Mungkin kita bisa meminta dispen supaya kita tidak terbebani juga oleh tugas dan kita tidak pikiran kita juga tidak lebih menguras lagi untuk organisasi. Silakan untuk Saudari Ninda, apakah ada tanggapan terhadap tim afirmasi? Coba diskusi terlebih dahulu. Silakan. Baik, izin bertanya. Silakan. Jadi Saudara Nadia berbicara bahwa misalkan di hari Senin itu ada tugasnya apa namanya? Ada tugas organisasi dan juga tugas sekolah. Dan Saudara Nadia itu meminta dispen ke guru, meminta dispen kepada guru. Lalu jika tugas tersebut pada hari itu juga di tugas sekolah dan juga di tugas organisasi sama-sama mementingkan kamu. Jadi di sekolah misalkan terjadi ulangan yang sangat-sangat membutuhkan kamu dan juga di organisasi juga sangat membutuhkan kamu. Bagaimana caranya? Baik, mungkin guru juga mengerti kita dibutuhkan pas mana dan di mana. Guru juga mungkin mengerti adanya ulangan susulan. Jadi begitu. Dan untuk tugas-tugas yang keteter, mungkin itu anaknya aja yang selalu menunda-nunda dan itu sikap yang tidak baik. Mungkin harusnya kita harus lebih giat lagi untuk bisa membagi waktu di mana kita harus mengerjakan tugas selesai organisasi supaya tugas itu tidak makin hari makin menumpuk. Terima kasih. Izin menyanggah. Nah, pastikan dari berbagai tugas-tugas tersebut pastinya harus membutuhkan fokus yang harus bisa dibilang seimbang antara kita fokus nih terhadap tugas tersebut dan juga organisasi. Fokusnya itu bagaimana? Yang untuk pertanyaan tadi saya belum jawab. Untuk cara efektif untuk menyesuaikan fokus kita. Sebelumnya mohon maaf, tadi ini materi kita kan tentang membahas peran organisasi setelah lulus sekolah, tapi Anda membahas tentang fokus sekolahnya. Terima kasih. Karena untuk penjabaran tadi, pernyataan tadi merujuk kepada organisasi sekolah yang ketika kita di dalam sekolah, bukan setelah sekolah. Terima kasih. Silakan untuk tim afirmasi menyampaikan kembali, mencoba mengembalikan arah pembahasan ke sesuai dengan mosi.
Baik, di sini saya akan menyajukan pernyataan juga untuk argumen saya. Nah, ketika kita tidak ikut organisasi, apakah bakal susah dapat kerja? Nah, hal-hal ini, pemikiran-pemikiran seperti ini bisa disebut, bisa dibilang pemikiran kuno, karena tidak selalu begitu. Selama kita luas dan dalam bergaul, pandai menempatkan diri, likable dan memiliki etos kerja yang baik, dan minimal memiliki hard skill seperti bisa komputer, bisa bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa asing lainnya. Dan lalu berpakaian baik pun menjadi poin plus dari melamar pekerjaan tersebut. Dan apakah ketika kita ikut organisasi dan interview kerja, apakah dalam interview pertanyaan dari organisasi itu penting? Menurut saya tidak, karena yang paling penting dan juga yang paling dibutuhkan adalah hard skill, seperti yaitu programming, desain grafis, lalu harus bisa berbahasa asing dan lain-lain sebagainya. Dan dengan adanya hard skill seperti ini, maka pekerjaan kita akan meningkat dan juga bisa dibilang mengesankan. Terima kasih. Jadi, dalam dunia kerja ini, organisasi juga bisa menambahkan manfaat-manfaat lainnya, seperti menambah isi CV kita, memberi soft skill, dan menjadi wadah pengembangan bakat. Dan tidak hanya itu, mungkin di dunia kerja juga, pihak perusahaan bisa bisa untuk lebih mudah dalam pembagian job description karyawan, dan juga akan membuat karyawan maksimal dalam bekerja di bidangnya. Terima kasih. Di zaman yang modern, karena di zaman yang modern ini dan era 4.0 tidak menunjuk skill yang kita miliki sama di organisasi, soft skill dan lain-lain. Ini adalah pemikiran kuno. Apakah ketika kita lulus dan dengan sertifikat organisasi tersebut menunjukkan bahwa kalian hebat dalam bidang hard skill? Coba tanggapan untuk tim afirmasi. Boleh diperjelas oleh saya? Iya, silakan. Karena di zaman yang modern ini bisa dibilang Indonesia sudah memasuki era 4.0 yang tidak menunjukkan skill yang kita miliki selama di organisasi seperti soft skill tadi yang saya bilang. Nah, ini adalah pemikiran kuno seperti ini. Jadi apakah ketika kita lulus dan dengan sertifikat organisasi tersebut menunjukkan bahwa kalian hebat dalam bidang hard skill? Oke, silakan untuk tim afirmasi diskusi terlebih dahulu. Saya beri waktu 30 detik. Bukan sertifikat dari organisasi itu bukan hanya menunjukkan bahwa kita hebat atau kita pintar gitu kan. Pertama, di awal-awal Anda sudah menyebutkan bahwa soft skill dan hard skill itu harus seimbang. Bayangkan saja misalnya kita punya hard skill nih, kita bisa programming, bisa desain grafis, tapi di public speakingnya kita tuh nol. Gimana? Bukannya nanti pas interview malah nunduk gitu. Dan desain grafis dan programming juga bisa belajar di organisasi. Di organisasi kan seperti yang Anda bilang, Indonesia kan sudah memasuki era 4.0. Nah, di organisasi juga kita kadang menggunakan teknologi-teknologi yang sudah maju seperti itu. Silakan untuk Saudari Linda.
kalau buat public speaking, menurut aku dengan kamu ikut kerja kelompok gitu kan nanti ada presentasi. Nah otomatis kamu juga bisa sama seminar-seminar juga otomatis kamu bisa ini punya public speaking yang bagus kalau kamu mau belajar. Izin menambahkan. Yang di akhir boleh diulang untuk pernyataan Chelsea. Untuk menanggapi pernyataan dari Dinda saja, dari tim afirmasi. Ya mungkin di kelas memang bisa untuk menambah public speaking tapi itu semuanya bisa untuk di depan teman-teman kelas saja, tapi belum tentu untuk di depan orang banyak gitu kan. Dan untuk orang yang tidak kita kenal juga. Dan untuk organisasi, kita bisa melatih rasa kepercayaan diri kita di depan banyak orang, tidak hanya di depan kelas saja. Kita bisa melatih rasa percaya diri kita di depan semua orang tanpa gugup, dan mungkin itu akan diajarkan di organisasi. Terima kasih. Izin menyanggah. Jadi dari semua pernyataan tersebut bahwa Saudara Chelsea menyebutkan bahwa hal programming juga bisa dilakukan di organisasi. Betul seperti itu? Betul. Nah, apakah iya di organisasi kan hanya mengajarkan soft skill, ya, dan hard skill tidak diajarkan dalam organisasi. Seperti contohnya programming, desain grafis memang sedikit-sedikit diajarkan, tapi tidak dalam teknik-teknik yang lebih kompleksnya, lebih spesifiknya. Seperti itu. Dan programming lalu belajar bahasa asing itu tidak diajarkan dalam organisasi. Organisasi hanya mengajarkan berbagai macam materi yang sifatnya formal saja, seperti kayak persidangan, lalu ADART dan lain-lain. Itu tidak mengajarkan hard skill. Seperti itu. Terima kasih. Jadi tanggapan dari tim oposisi itu, ini saya menyebutkan saja, apakah di organisasi itu kita bisa mendapatkan skill hard skill gitu. Nah, misalkan contohnya tadi membawa bahwa di organisasi bisa nggak sih kita belajar tentang programming? Karena di organisasi tidak diajarkan dalam hal-hal hard skill yang nantinya akan menunjang kita menjadi batu loncatan ketika di dunia kerja. Untuk menanggapi, izin menjawab. Jadi di organisasi itu juga diajarkan apa yang seperti programming yang begitu. Kita contohkan saja di MPK. Di MPK juga kan ada komisi untuk komisi 4 untuk memegang seperti teknologi komputer begitu, bagian IT. Dan saya rasa itu bisa menambah bagaimana caranya untuk mengetik ataupun ngeprint atau semacamnya tentang teknologi tersebut. Terima kasih. Itu jawaban dari tim afirmasi. Jadi kan di organisasi itu termasuk kita MPK ya. MPK itu kan ada tugasnya mengenai tentang teknologi. Nah, tim oposisi menyinggung tentang programming. Nah, tentu saja itu bidangnya dari Komisi 4. Nah, Komisi 4 itu punya program-programnya. Nah, apabila di anggota MPK khususnya di Komisi 4 bisa membuat untuk pelatihan programming itu bisa. Nah, tergantung dari yang memegang jabatan tersebut gitu. Kalau misalkan programming dibutuhkan di era sekarang, Komisi 4 bisa mengadakan pelatihan gitu. Silakan untuk tanggapan dari tim oposisi.
izin menjawab. Silakan. Jadi untuk pelatihan, jikalau melakukan pelatihan, akan tetapi tidak adanya guru atau pembimbing, itu sama saja kita bisa dibilang hanya bisa, tidak disebut sampai ke tahap mahir seperti itu. Terima kasih. Kan di organisasi ada pembinanya ya, di MPK sendiri ada pembinanya, dan mungkin dari guru-guru juga ada. Pasti misalnya kita mau butuh pelatihan atau butuh sesuatu yang untuk dipelajari, pasti mereka bantu. Dan adanya tadi komisi 4 itu berarti kita siap untuk memulai pelatihan itu kan. Dari guru juga ada, maksudnya ada gurunya, ada pembinanya. Gak mungkin kita langsung belajar, langsung autodidak, bisa kan? Ada pembinanya juga. Berarti izin, ya kan? Berarti dari tim afirmasi setuju kalau misalkan harus adanya pelatih atau guru pembimbing agar bisa mencapai ke tahap mahir, betul? Karena menyebutkan bahwa memang harus ada pelatih seperti itu. Bukan harus ke tahap mahir, untuk hanya bisa mah mungkin di organisasi bisa, untuk dasar-dasarnya saja. Kan kalau buat programming itu harus waktu yang lama dan mungkin harus belajar lagi di jenjang yang lebih, di jenjang lebih tinggi seperti perkuliahan dan lain-lain. Akan tetapi izin jawab. Ya, silakan. Akan tetapi untuk hanya sekedar bisa saja ini tidak diperlukan dalam dunia kerja. Dunia kerja hanya membutuhkan seseorang yang bisa dibilang mahir dalam bidang-bidang tertentu. Terima kasih. Bagaimana untuk tim afirmasi? Coba diulang lagi. Berarti untuk tim afirmasi setuju dengan pendapat saya bahwasanya untuk pelatihan harus membutuhkan yang namanya guru atau pembimbing dalam menunjang suatu programming yang mencapai tahap mahir, bukan hanya sekedar bisa. Karena di dalam pekerjaan tidak membutuhkan orang yang hanya sekedar bisa. Kita bisa nih programming, ya bisa, karena kita bisa mengetik, bisa ngeprint, bisa lain-lain. Tapi untuk mencapai tahap mahir itu sangat dibutuhkan dalam untuk orang-orang yang konsisten dan juga tekun di dalam bidang tersebut dan ahli di dalam bidang tersebut. Terima kasih. Izin menyangka kan kita ngomongnya organisasi ya. Karena masuk dunia kerja dan harus punya hard skill. Di organisasi ya kita belajarnya soft skill dan yang dasar-dasar aja. Kalau mau hard skill begitu masuk kuliah aja. Organisasi cuma mengajarkan tentang soft skill dan hard skill. Bentar, saya mau memaparkan sedikit ya. Jadi kalau menurut tim afirmasi itu di organisasi itu memang mengajarkan hal-hal tersebut, misalkan programming itu bisa. Tapi ya lagi-lagi untuk materi secara dasar-dasarnya saja. Nah, kalau misalkan secara mahir untuk dibutuhkan dalam dunia kerja, mungkin dari corporate atau perusahaan, misalkan khusus untuk pekerjaan programming, sudah pasti itu
memiliki ilmu khusus gitu, ilmu khusus yang dalam artian ya hanya bisa didapatkan ketika kita kuliah dengan jurusan tersebut atau bidang tersebut. Jadi kalau misalkan mencapai ke hal tersebut ya di organisasi itu kita belum sampai ke sana gitu, karena itu emang ilmu khusus dan ada kurikulum. Ini kan berarti tim afirmasi yang terhormat setuju dengan pendapat saya yang awal tadi, bahwa di dunia pekerjaan di organisasi hanya mengajarkan soft skill saja, tidak mengajarkan hard skill. Betul? Berarti setuju. Baik, terima kasih. Mana, apakah ada sanggahan untuk tim afirmasi? Ini sebenarnya balik lagi nih, apakah di organisasi itu kita bisa mendapatkan hard skill? Tadi kan udah konteks organisasi ya, tidak bisa melebar kemana-mana, hanya di dalam organisasi. Terima kasih. Ya, sebenarnya tadi udah sampai beberapa pembahasan. Kayak kalau misalkan dari pembahasan tentang hard skill yaitu programming, ya kita mungkin bisa saja dengan mengadakan program pelatihan yang tadi sudah kita bahas. Kalau misalkan berbicara mahir itu, coba apakah kita bisa mahir dalam programming dengan mengikuti organisasi dan program-programnya gitu. Karena di dalam organisasi tidak mengajarkan materi tentang programming dan hard skill lainnya yang akan menunjang kita untuk nantinya ke dunia pekerjaan, dan pastinya akan kuliah, pastilah mencari pekerjaan, pada akhirnya mencari pekerjaan seperti itu. Terima kasih. Oke, sebelumnya untuk pekerjaan hanya untuk programming saja gitu kan. Saya beri waktu untuk diskusi kepada tim afirmasi. Bagaimana keputusannya? Izin menjawab. Jadi untuk bisa seperti itu mungkin kita harus kuliah dulu. Gak ada orang yang tiba-tiba bisa. Semua juga harus ada proses. Dan juga mungkin untuk pekerjaan seperti programming, setahu saya itu harus kuliah dulu. Terima kasih. Oke, itu sudah terjawab ya, cukup ya. Itu jawaban dari tim afirmasi. Baik, kita sudah dalam perdebatan mosi peran organisasi setelah lulus sekolah dengan berbarengi ini merupakan kegiatan calon ketua dan wakil ketua MPK SMA 1 Walet tahun periode 2022-2023. Oke, sebelum saya tutup debat kali ini, coba sampaikan untuk tim afirmasi kesimpulan yang sudah kita bahas tadi. Jadi kami akan menegaskan kembali bahwasanya kami setuju bahwa peran organisasi ini penting setelah lulus sekolah maupun dalam bidang pekerjaan, bidang pendidikan dan bidang kemasyarakatan. Dan perlu tegaskan lagi dalam bidang kemasyarakatan juga organisasi itu ada undang-undangnya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 bahwasanya menimbang salah satunya bahwa organisasi masyarakat ini sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga negara Indonesia. Dan tidak hanya itu, di dalam pekerjaan juga organisasi ini sangat penting dan ada banyak sekali manfaatnya, diantaranya kan menambah isi CV,
memberi soft skill dan wadah untuk menjadi wadah pengembangan bakat. Dan untuk bidang pendidikan, kita bisa belajar mengatur waktu, mengasah kemampuan sosial, memperluas jaringan, dan melatih jiwa kepemimpinan. Terima kasih. Itu tadi kesimpulan untuk tim afirmasi. Silakan kesimpulan untuk tim oposisi. Baik, untuk kesimpulan dari tim kami, tim oposisi, kami tetap tidak setuju dengan adanya peran organisasi dapat berpengaruh setelah lulus sekolah. Karena yang dibutuhkan setelah lulus sekolah, kita mau melanjutkan ke pekerjaan ataupun perkuliahan itu lebih khususnya ke pekerjaan, lebih dibutuhkan adalah hard skill. Dan di kuliah pun yang hasil akhirnya adalah harus mencapai nilai IPK tertinggi dan mencapai jabatan cum laude, ya, seperti itu. Jadi organisasi tidak penting untuk pengaruh setelah lulus sekolah, karena semua hal-hal yang ada di organisasi kita bisa pelajari di luar organisasi tanpa embel-embel ikut organisasi, seperti itu. Terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan untuk tim afirmasi dan oposisi. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan jalannya debat calon ketua dan wakil ketua MPK periode 2020 dan 2023. Untuk itu, acara debat ini saya kembalikan kepada MC debat. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Ibnu yang telah memandu acara debat kali ini. Baru saja kita telah mengikuti acara debat calon ketua MPK masa bakti 2022-2023 dengan mosi peran organisasi setelah lulus sekolah. Selanjutnya saya akan menginformasikan pemilihan ketua dan wakil ketua secara online di Google Formulir. Akan dibuka pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pengumuman hasil rekapan suara akan diumumkan pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan MPK untuk menggunakan hak suaranya guna memilih ketua dan wakil ketua MPK baru. Baiklah, acara demi acara telah kita lalui bersama hingga tiba di ujung acara yakni penutupan. Apabila dalam membawakan acara ini saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.